Sejarah dan makna ulos Batak. Secara harfiah, ulos berarti selimut yang menghangatkan tubuh dan melindunginya dari terpaan udara dingin. Menurut kepercayaan leluhur suku Batak, ada 3 sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Dahulu, nenek moyang suku Batak adalah manusia-manusia gunung. Demikian sebutan yang disematkan sejarah pada mereka. Hal ini disebabkan kebiasaan mereka tinggal dan berladang di kawasan pegunungan. Dengan mendiami dataran tinggi, berarti mereka harus siap berperang melawan dinginnya cuaca yang menusuk tulang. Dari sinilah sejarah ulos bermula. Pada awalnya, nenek moyang mereka mengandalkan sinar matahari dan api sebagai tameng melawan rasa dingin. Masalah kecil timbul ketika mereka menyadari bahwa matahari tidak bisa diperintah sesuai dengan keinginan manusia. Pada siang hari, awan dan mendung seringkali bersikap tidak bersahabat. Sedang pada malam hari, rasa dingin semakin menjadi-jadi, dan api sebagai pilihan kedua ternyata tidak begitu praktis digunakan waktu tidur karena resikonya yang tinggi. Karena dipaksa oleh kebutuhan yang mendesak, akhirnya nenek moyang mereka berpikir keras mencari alternatif lain yang lebih praktis. Maka lahirlah ulos sebagai produk budaya asli suku Batak. Tentunya ulos tidak langsung menjadi sakral di masa-masa awal kemunculannya. Sesuai dengan hukum alam, ulos juga telah melalui proses yang cukup panjang dan memakan waktu cukup lama, sebelum akhirnya menjadi salah satu simbol adat suku Batak seperti sekarang. Berbeda dengan ulos yang disakralkan yang kita kenal, dulu ulos malah dijadikan selimut atau alas tidur oleh nenek moyang suku Batak. Tetapi ulos yang mereka gunakan kualitasnya jauh lebih tinggi, lebih tebal, lebih lembut dan dengan motif yang sangat artistik. Setelah mulai dikenal, ulos semakin digemari karena praktis. Tidak seperti matahari yang terkadang menyengat dan terkadang bersembunyi, tidak juga seperti api yang bisa menimbulkan bencana, ulos bisa dibawa kemana-mana. Lambat laun, ulos menjadi kebutuhan primer, karena bisa juga dijadikan bahan pakaian yang indah dengan motif-motif yang menarik. Ulos selalu memiliki arti lebih penting ketika ia mulai dipakai oleh tetua-tetua adat dan para pemimpin kampung dalam pertemuan-pertemuan adat resmi. Ditambah lagi dengan kebiasaan para leluhur suku Batak yang selalu memilih ulos untuk dijadikan hadiah atau pemberian kepada orang-orang yang mereka sayangi. Dalam ritual mengulosi, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Antara lain, bahwa seseorang hanya boleh mengulosi mereka yang menurut tutur atau silsilah keturunan berada di bawah. Misalnya, orang tua boleh mengulosi anaknya, tetapi anak tidak boleh mengulosi orang tuanya. Di samping itu, jenis ulos yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan adat, karena setiap ulos memiliki makna tersendiri. Kapan digunakan, disampaikan kepada siapa, dan dalam upacara adat yang bagaimana.
sehingga fungsinya tidak bisa saling ditukar. Dalam perkembangannya, ulos juga diberikan kepada orang non-Batak. Pemberian ini bisa diartikan sebagai penghormatan dan kasih sayang kepada penerima ulos. Misalnya, pemberian ulos kepada presiden atau pejabat negara selalu diiringi oleh doa dan harapan semoga dalam menjalankan tugas-tugas, ia selalu dalam kehangatan dan penuh kasih sayang kepada rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Beberapa jenis ulos yang dikenal dalam adat Batak adalah sebagai berikut. 1. Ulos Ragidup. Ragi berarti corak, dan Ragidup berarti lambang kehidupan. Dinamakan demikian karena warna, lukisan serta coraknya memberi kesan seolah-olah ulos ini benar-benar hidup. Ulos jenis ini adalah yang tertinggi kelasnya dan sangat sulit pembuatannya. Ulos ini terdiri atas 3 bagian, 2 sisi yang ditenun sekaligus dan 1 bagian tengah yang ditenun tersendiri dengan sangat rumit. Ulos Ragidup bisa ditemukan di setiap rumah tangga suku Batak di daerah-daerah yang masih kental adat Bataknya. Karena dalam upacara adat perkimpoian, ulos ini diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada ibu pengantin lelaki. 2. Ulos Ragi Hotang. Hotang berarti rotan. Ulos jenis ini juga termasuk berkelas tinggi. Namun, cara pembuatannya tidak serumit ulos Ragidup. Dalam upacara kematian, ulos ini dipakai untuk mengafani jenazah atau untuk membungkus tulang belulang dalam upacara penguburan kedua kalinya. 3. Ulos Sibolang. Disebut Sibolang sebab diberikan kepada orang yang berjasa dalam mabolang-bolangi atau menghormati orang tua pengantin perempuan untuk mengulosi ayah pengantin laki-laki pada upacara pernikahan adat Batak. Dalam upacara ini, biasanya orang tua pengantin perempuan memberikan ulos bela, yang berarti ulos menantu kepada pengantin laki-laki. Mengulosi menantu lelaki bermakna nasihat agar ia selalu berhati-hati dengan teman-teman satu marga dan paham siapa yang harus dihormati. Memberi hormat kepada semua kerabat pihak istri dan bersikap lemah lembut terhadap keluarganya. Selain itu, ulos ini juga diberikan kepada wanita yang ditinggal mati suaminya sebagai tanda penghormatan atas jasanya selama menjadi istri almarhum. Pemberian ulos tersebut biasanya dilakukan pada waktu upacara berkabung. Dan dengan demikian juga dijadikan tanda bagi wanita tersebut bahwa ia telah menjadi janda. Ulos lain yang digunakan dalam upacara adat adalah ulos maratur, dengan motif garis-garis yang menggambarkan burung atau banyak bintang tersusun teratur. Motif ini melambangkan harapan agar setelah anak pertama lahir akan menyusul kelahiran anak-anak lain sebanyak burung atau bintang yang terlukis dalam ulos tersebut. Dari besar kecil biaya pembuatannya, ulos dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Pertama, ulos nametmet. Ukuran panjang dan lebarnya jauh lebih kecil daripada ulos jenis kedua. Tidak digunakan dalam upacara adat, hanya untuk dipakai sehari-hari. Kedua, ulos nabalga. Adalah ulos kelas atas. Jenis ulos ini pada umumnya digunakan dalam upacara adat sebagai pakaian resmi atau sebagai ulos yang diserahkan atau diterima. Biasanya, ulos dipakai dengan cara dihadakon, dikenakan di bahu seperti selendang kebaya atau diabiton, dikenakan seperti kain sarung atau juga dengan cara dililiton,
dililitkan di kepala atau di pinggang. Berbicara soal harga, ulos dengan motif dan proses pembuatan sederhana relatif murah. Ulos kelas ini bisa dibeli dengan harga berkisar antara 6.000 sampai 250.000 bahkan lebih. Sementara untuk ulos kelas atas dengan kualitas bahan yang baik dan proses pembuatan yang lebih rumit, bisa diperoleh dengan harga berkisar antara ratusan ribu rupiah hingga jutaan. Kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk berbagai hal dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Ulos menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan adat suku Batak. Mengulosi adalah salah satu hal yang teramat penting dalam adat Batak. Mengulosi secara harfiah berarti memberikan ulos. Mengulosi bukan sekedar pemberian hadiah biasa, karena ritual ini mengandung arti yang cukup dalam. Mengulosi melambangkan pemberian restu, curahan kasih sayang, harapan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Makna ulos. Kain tenun ini merupakan pakaian khas suku Batak di Sumatera Utara. Bentuknya menyerupai selendang dengan panjang sekitar 1,8 meter dan lebar 1 meter. Kedua ujungnya berjuntai-juntai dengan panjang sekitar 15 cm. Dan pembuatan ulos dilakukan oleh kaum perempuan mereka. Mereka menenun dari benang kapas atau rami. Alat tenunnya antara lain tundalan atau pengikat pinggang, turak baliga atau pemisah benang, langgiang atau alat penjaga benang agar tidak kusut, dan patu bobohon, alat untuk mengukur panjang kain tenunan. Secara harfiah, ulos berarti selimut. Budaya ini sama tuanya dengan kebudayaan Batak yang mengenal 3 konsep kehangatan, yaitu matahari, api, dan ulos. Demikianlah sejarah dan makna ulos Batak.